Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala nabiyyina al-karim Muhammadin wa alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Pemirsa yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, pada kesempatan kali ini insyaallah taala eh, ana akan menjelaskan tentang hadis yang berkaitan dengan apa nih perbuatan amalan salih yang kadang-kala perbuatan ini dikira sebagai perbuatan yang remeh. Baik, ikhwani wa fillah azani Allah wa iyyakum. Sebagaimana yang sudah kita ketahui bahwasanya di sisi Allah Subhanahu wa taala tidak ada istilah ataupun perbuatan yang remeh. Ini berkaitan dengan kebaikan ya. Setiap perbuatan kebaikan sama ada sedikit ataupun banyak dia bernilai tinggi di sisi Allah Azza wa Jalla. Meskipun dia sangat sedikit, yang penting itu kebaikan. Bahkan Allah Subhanahu wa taala mensyukuri terhadap perbuatan seseorang, perbuatan baik, meskipun perbuatan itu sangat kecil sekali. Tetapi di mata Allah Subhanahu wa taala itu nilainya tinggi. Oke, sebelum Anda membacakan hadis-hadis yang berkaitan dengan ini, Anda akan memulakan dengan sebuah ayat yang disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-Kahfi ayat yang ke-30 sehingga ayat 31. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Innal ladzina amanu wa 'amilus shalihat inna la nudhi'u ajra man ahsana 'amala." Yang bermaksud sesungguhnya orang-orang yang beriman dan beramal soleh, sama ada amalan soleh itu sedikit ataupun banyak, inna la nudhi'u ajra man ahsana 'amala. Tentulah kami tidak akan mensia-siakan pahala orang-orang yang mengerjakan amalan itu dengan baik. Insyaallah tabaraka rahman. Inilah tingginya nilai amalan yang sedikit di sisi Allah Subhanahu wa taala. Bahwa amalan yang sedikit itu tidak akan pernah disia-siakan. Balasannya nanti di yaumil qiyamah akan diperhitungkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tentunya balasan dari perbuatan yang sedikit itu akan dibalas dengan balasan yang sangat menggembirakan, dengan balasan yang sangat membahagiakan, dengan balasan yang tinggi, yaitu berupa surga. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala di sini pada ayat yang ke-31 dalam surah Al-Kahfi tadi, Allah berfirman, "Ulaika lakum jannatu 'adnin tajri min tahtihimul anhar, yuhallawna fiha min asawira min dhahabin wa yalbasuna thiyaban khudran min sundusin wa istabrak, muttaki'ina fiha 'ala al-ara'ik, ni'mat thawab wa hasunat murtafaq." Yang bermaksud mereka itulah orang-orang yang akan mendapatkan surga adn, mengalir sungai-sungai di bawahnya. Dalam surga itu mereka dihiasi dengan gelang emas, ya, dan mereka memakai pakaian hijau daripada sutra halus dan sutra tebal, ya, sedang mereka duduk sambil bersandar di atas dipan-dipan yang indah. Itulah pahala yang sebaik-baiknya dan tempat istirahat yang indah. Masya Allah tabaraka rahman. Tentulah kita semua ingin mendapatkan balasan ini, surga ini. Di mana di surga itu kita akan nanti diberikan, akan dipakaikan, ya, bagi yang perempuan akan dipakaikan gelang-gelang daripada emas. Tabarakar Rahman. Kita semua akan menghendaki ini dan nikmat-nikmat yang lain yang terdapat dalam surga. Baik, di sini ada dua hadis yang akan bawakan. Bahwasanya Allah Subhanahu wa taala tidak pernah menyia-nyiakan perbuatan yang baik jika perbuatan itu diikhlaskan, ya, dilakukan karena ikhlas, ya, ingin mendapatkan ridha Allah Azza wa Jalla. Kita tahu ataupun mungkin hadis ini pernah kita dengar ataupun sering kita dengar tentang hadis ataupun perbuatan seorang wanita pezina. Dalam bahasa kasarnya, dalam bahasa yang tidak elok, ialah pelacur. Tengok nih. Baginda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, ya, daripada hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim nomor hadis 2245. Ya, innam ra'atan baghyan annama ra'atan baghyan ra'at kalban fi yawmin harran yutifu bibi'ri qad adla'a lisanahu min al-'atash fanaza'at lahu bimuqiha faghfir laha. Tengok ini. Hadis ini berkaitan dengan perbuatan yang dilakukan oleh seorang pezina. Amalan baik.
Ya, yang bermaksud pada suatu hari yang sangat panas, seorang wanita pezina, ini maksud dia adalah pelacur, melihat seekor anjing. Ini anjing, anjing yang kita tidak dekati karena dia adalah benda najis. Anjing tersebut mengelilingi sebuah sumur sambil menghulurkan lidahnya karena kehausan. Dia berkeliling di tepi sumur. Ya, lidahnya dihulurkan, dijulurkan karena dia ingin minum, tetapi dia tidak dapat meminum air tersebut. Kemudian wanita pezina ini ya melepas alas kakinya, melepas selipanya untuk mengambil air ke dalam sumur dan memberi minum anjing tersebut. Dengan sebab itu Allah pun mengampuni dosa wanita pezina tersebut. Nanti perhatikan, ini pezina. Apa yang dia lakukan ketika dia melihat anjing yang ingin meminum air tetapi anjing tersebut tidak dapat meminumnya? Orang pezina itu menolong anjing tersebut dan mengambilkan air dan diminumkan kepada anjing tersebut. Gara-gara perbuatan yang amal yang sedikit nih, Allah Subhanahu wa taala mengampuni dosa pezina itu. Ini bermaksud bahwa amalan yang sedikit itu di sisi Allah Subhanahu wa taala sangat berharga, sangat bernilai. Ya, sangat bernilai. Padahal tetapi untuk manusia nih, mungkin kita akan anggap remeh. Mungkin kita anggap sedikit ataupun remeh. Beri minum je, saya pun boleh buat macam tu. Mungkin dia akan kata dalam hatinya seperti itu. Contohnya lagi seperti senyum kepada apa nih? Kepada sesama saudara. Itu merupakan perbuatan amal soleh. Ya. Oke, di antaranya lagi ada sebuah hadis. Ya. Di antaranya lagi ada sebuah hadis. Perbuatan remeh, tapi ini sangat besar nilainya di sisi Allah Azza wa Jalla. Dan perbuatan ini tentunya tidak akan disisiakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda. Ini hadis diriwayatkan oleh Imam Muslim nomor hadis 1914. بينما رجل يمشي بطريق وجد غصن شوق على الطريق فأخره فشكر الله له فغفر له. Ini berkaitan dengan perbuatan seseorang yang yang menyingkirkan ataupun membuang duri ataupun ataupun benda yang berada di tengah jalan. Contoh seperti batu ataupun pokok ataupun duri ya yang ditemui di tengah jalan lalu dia singkirkan, dia ketepikan supaya tidak mengganggu orang lain. Ini termasuk amalan yang sangat disyukuri oleh Allah Subhanahu wa taala dan bernilai tinggi. Yang bermaksud ketika seseorang berjalan di jalan, dia mendapatkan sebuah ranting duri di jalanan. Kemudian diambilnya dan diletakkan di tepi. Disingkirkan benda itu. Lalu Allah berterima kasih kepadanya dan kemudian mengampuninya. Masya Allah, tabaraka rahman. Ini hanya menyingkirkan, ya, hanya mengambil duri ataupun benda-benda ataupun pokok yang berada di tengah jalan. Lalu Allah Subhanahu wa taala sangat bersyukur dengan perbuatan itu sehingga perbuatan itu ya menyebabkan dia diampunkan dosanya oleh Allah Azza wa Jalla. Ini bermakna bahwa Allah Subhanahu wa taala tidak pernah menyia-nyiakan, tidak pernah mensia-siakan perbuatan baik seseorang meskipun dia kecil. Meskipun perbuatan baik itu kecil sekali. Nanti di yaumil qiyamah dia akan mendapatkan balasannya. Untuk itu tuan-tuan yang dirahmati oleh Allah Azza wa Jalla, ya, kita jangan pernah mencela ataupun mengecilkan ataupun meremehkan perbuatan yang kecil, karena perbuatan baik yang kecil itu di sisi Allah Subhanahu wa taala dikira besar dan Allah sangat mensyukuri perbuatan kecil itu dan Allah akan membalas perbuatan yang sedikit itu dengan balasan yang banyak. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala sebut dalam Al-Qur'an, innallaha syakirun alim. Sesungguhnya Allah itu Maha bersyukur, ya, dan Maha mengetahui. Ketika Ibn Katsir menafsirkan ayat ini, kata Ibn Katsir bahwasanya Allah Subhanahu wa taala, ya,
maha bersyukur. Yang maha bersyukur ini maksud dia adalah membalas, ya, membalas perbuatan yang kecil dengan balasan yang berlipat ganda, dengan balasan yang banyak. Untuk itu tuan-tuan, puan-puan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kita jangan pernah merasa remeh untuk berbuat suatu kebaikan meskipun perbuatan baik itu amat kecil. Seperti contoh kita yang nak sumbang, ya, nak menderma walaupun tak ada duit yang banyak, ada RM1, RM2 ataupun 50 sen, letaknya. Jangan kita pikir, ini cuma sedikit je. Tak, jangan seperti itu. Apa yang kita punya berikan, meskipun dia sedikit. Apa yang membuat bahagia kepada orang lain kita lakukan. Insya Allah nanti di yaumil qiyamah Allah akan memberikan balasannya dengan balasan yang lebih baik insya Allah taala. Ini saja yang Anda mungkin sampaikan pada tazkirah ringkas ini. Semoga ini bermanfaat bagi kita. Naam. Selebihnya Anda mohon maaf apabila ada kesalahan dan kesilapan. Hadza wallahu taala alam. أقول قول هذا أستغفر الله العظيم لي ولكم فإن كان صوابا فمن الله وإن كان خطأ فمني والله ورسوله بريئا. أقول لكم جزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.